Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Rahman kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Sehat-sehat? Alhamdulillah. Lagi kegiatan apa nih Pak Rahman? Di rumah. Di rumah lagi kegiatan. Di rumah. Ini mau di kucing sama rekan. Oke. Baik, hari ini kita ngobrol. Kira-kira tema apa yang akan kita obrolkan nih? Temanya saya dalam kegiatan keseharian ya di sekolah itu masih banyak siswa yang terlambat. Masih ada siswa yang terlambat. Iya, masih ada siswa yang terlambat. Kalau semua terlambat enggak sih, masih ada. Oke, baik. Kita samakan dulu kira-kira tujuannya dari obrolan kita ke depan nih apa nih? Karena topiknya kan siswa yang terlambat. Nah, kira-kira hasil apa yang kita ingin capai dari obrolan kita? Hasilnya 100% tidak ada siswa terlambat. Oke, mantap. Semangat. Baik, kita akan ngobrol sekitar 15 menitan ya Pak Rahman ya. Ya. Mudah-mudahan obrolan kita banyak membawa manfaat sesuai dengan topik yang akan kita obrolin pada kesempatan ini. Saya mungkin ingin bertanya ke Pak Rahman, situasi apa sih yang saat ini terjadi di lingkungan sekolah Pak Rahman hubungannya dengan siswa yang terlambat? Ya, yang pertama yang terlambat itu paling banyak setelah liburan. Setelah liburan, kemudian masuk baru tahun ajaran baru biasanya terlambat. Yang kedua adanya hujan. Nah, biasanya banyak yang terlambat. Yang ketiga adanya jarak, mungkin ini kalau ini jarak siswa yang jauh, tapi yang dekat juga ini masih terlambat. Gitu. Kemudian adanya faktor mungkin ada kendaraan. Nah, kendaraan. Di antara itu yang sepengetahuan berdasarkan pengalaman siswa yang terlambat itu. Oke. Banyak faktor, itu faktor-faktornya di antaranya yang sudah ini situasi dan kondisinya. Oke, berarti banyak faktor yang mempengaruhi anak-anak terlambat ya. Oke, kira-kira situasi apa sih dari obrolan kita ini yang diinginkan oleh Pak Rahman? Situasinya yang diinginkan ya 100% hadir anak-anaknya. Jadi situasinya mulai masuk itu target itu jam 7 itu sudah berada di sekolah. Gitu. Oh, masuknya jam 7 pagi ya? Iya, jam 7 pagi di sekolah. Menurut Pak Rahman, kira-kira apa yang bisa membuat anak-anak termasuk guru-guru dan yang lainnya bisa hadir pagi sebelum jam 7 bisa datang ke sekolah? Nah, menurut saya kalau siswa diberikan hukuman, tindakan gitu ya. Ya, itu ini siswa ya, kita bicarakan siswa, hukuman, tindakan itu diberikan ya mengurangi gitu. Bisa mengurangi efek jerak gitu ya. Namun kalau dengan hukuman ini sekarang juga bisa menimbulkan suatu permasalahan, membuat anak tidak nyaman. Ketidaknyamanan ini bagi siswa tertentu bisa mengakibatkan justru tidak sekolah lagi, tambah bukannya tadinya tidak hadir terlambat, malah tidak sekolah karena diberikan hukuman tidak nyaman. Gitu. Ada efek negatif berarti ya? Ya, dari hukuman itu ada efek negatif. Justru kalau diberikan hukuman, malah besoknya tidak sekolah. Oke, kalau seandainya
ternyata program untuk mengurangi keterlambatan itu salah satunya adalah hukuman, memberikan punishment ya. Kira-kira apa yang harus disiapkan oleh Pak Rahman dan teman-teman yang lain? Padahal hukuman yang diberikan itu positif, yaitu anaknya disuruh ngaji di musola. Hukumannya itu suruh ngaji di musola. Namun tindakan ini malah membuat anak tidak mau, ya, tidak mau untuk melakukan itu, hal yang positif. Gitu. Padahal sudah diberikan hukuman yang positif, gitu. Bukan hukuman yang negatif. Mungkin sudah positif. Ya, positif. Suruh ngaji baca surat Yasin. Ya. Mungkin ada lagi yang perlu dipersiapkan selain daripada hukuman yang positif, sehingga anak bisa tidak terlambat. Hukuman yang positif anak mungkin ya, karena perpustakaan juga nggak ada ya, kesulitan saya. Perpustakaannya itu dipakai ruang kelas kebetulan. Tadinya mau ke perpustakaan supaya baca-baca aja gitu, biar enggak ini. Yang akhirnya saya tidak menghukum, yang kesini itu tidak dihukum, artinya ya udah masuk aja. Udah masuk aja. Nah, beberapa akhirnya ya yang pertama diberikan hukuman, misalkan juga saking bingungnya apa tindakan yang harus, udah masuk saja. Nah, akhirnya ya sudah masuk saja, artinya kalau sudah masuk saja tidak ada penyelesaian, malah siswanya yang keenakan bertambah banyak gitu, yang jadi maksudnya sewaktu-waktu dicobalah, bosan ngehukum siswa gitu, udah suruh masuk aja. Hanya satu hari suruh masuk saja gitu ya. Dengan begitu udah masuk aja, nggak diberikan hukuman, malah tambah keenakan dan malah bertambah banyak dengan tidak dihukum itu. Oke. Berarti pelaksanaan dari aturan untuk memberikan punishment belum bisa berjalan dengan lancar ya Pak Rahman ya? Belum. Kalau penjadwalan yang bertugas untuk mengamati anak-anak yang terlambat gimana? Ada anak OSIS yang mencatat. Anak OSIS itu menjaga dan mencatat siswa yang terlambat. Kenapa terlambat? Alasannya ini. Kenapa terlambat? Alasannya ini. Oke. Ketika kemudian hukuman ternyata kurang efektif dalam pelaksanaan pengulangan siswa yang terlambat, menurut Pak Rahman kira-kira apalagi yang dapat dilakukan oleh Pak Rahman dan teman-teman untuk mengurangi keterlambatan siswa tersebut? Untuk mengulangi apalagi ya, ini anak sudah terlambat terus ya. Saya yakin banyak ide dari Pak Rahman, dari guru-guru yang lain di sekolah selain daripada memberikan hukuman. Jadi memang dengan adanya punishment itu bisa berkurang, tapi berkurang juga siswanya kalau menggunakan ini ya. Harusnya ya ada ide saya. Ada idenya, harusnya dikasih hadiah gitu ya. Hadiah. Yang terlambat dikasih hadiah maksudnya. Hadiah kasih uang tuh yang terlambat. Barang siapa yang datang duluan dapat hadiah. Kirain saya yang terlambat yang dikasih hadiah gitu. Yang duluan kasih hadiah. Jadi dia buru-buruan gitu. Tapi yang terlambat ini ya yang selama ini sudah dilakukan hanya membuat punishment ya, kemudian dicatat dan belum ada penyelesaiannya nih sampai sekarang. Yang terlambat itu gimana ya? Kalau saya tanya kira-kira berapa persen anak-anak yang terlambat? Ada kira-kira 10% ada. 10%-an. 10%. Berarti lebih banyak 10 sampai 15% lah terlambat. Lebih banyak yang disiplinnya bagus ya dibandingkan yang terlambat ya. Iya. Yang terlambat 10 sampai 15% yang terlambat. 10 sampai 15%. Ketika
dukungan, saya tanyakan dukungan dari teman-teman untuk pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Pak Rahman. Oh iya, Apakah dukungan hanya teman-teman dari siswa atau ada guru-guru yang terlibat di dalamnya? ada. Teman-teman itu sudah dipasang ada piket pagi ya. Piket pagi untuk memasang siswa-siswa yang termasuk siswa dan OSIS yang memasang siswa-siswa yang terlambat. Jadi piket pagi itu guru dijadwal dan setiap pagi itu ada 5 orang guru yang menjemput kedatangan siswa, menyapa siswa, salam gitu ya. Dan di samping itu untuk yang terlambat ya, sampai siswa yang terlambat itu dicatat juga oleh anak OSIS ya di situ, dan untuk diberikan tindakan masuk ke ruangan khusus gitu ya. Tapi beberapa anak itu tetap saja ya setiap harinya secara bergantian ini, tapi bukan anak orang-orang itu juga gitu. Anaknya itu ada aja anaknya. Kemarin saya nggak terlambat, hari ini saya terlambat gitu. Jadi terlambat secara bergantian setiap harinya jumlahnya 10-15%. Jadi yang menjadi masalah adalah anak-anak yang sama ya? Enggak sama anaknya. Tiap harinya itu berbeda? Iya berbeda. Saya pengennya itu kompak gitu. Justru kalau anaknya yang terlambatnya sama, kan saya bisa diwawancara, bisa di ini gitu. Hari ini, ya besok dia sudah ini tidak terlambat. Tapi hari berikutnya, kenapa yang lain jadi ikut terlambat gitu? Secara bergantian gitu. Itu permasalahannya. Bergantian terlambatnya. Di Pernah mana mungkin itu? Pernah dicoba untuk memberikan reward untuk anak-anak yang datang lebih awal? Belum dicoba. Belum dicoba. Tadi ide Pak Rahman salah satunya kan memberikan reward ya. Iya. Selain daripada hukuman, tapi memberikan reward ke anak-anak yang bisa ya, hadir. Maksudnya ada ide seperti itu, tapi untuk mencari rewardnya, juga, kalau misalnya rewardnya cuma acungkan jempol, itu kayaknya tidak mengena gitu. Rewardnya harusnya dalam bentuk materi. Tapi itu juga belum terpikirkan untuk rewardnya itu. Hukuman ternyata kurang efektif dalam pelaksanaan. Kurang efektif, apalagi reward itu ya takut mengajarin anak ke sekolah, mereka datang ke sekolah karena rewardnya ya, bukan. Nah, maksud saya ingin menumbuhkan anak datang ke sekolah itu tidak telat, bukan karena reward juga gitu. Punya pikiran mau kasih reward tapi bertolak belakang juga gitu. Jadi bukan merupakan kesadaran karena rewardnya nantinya. Pernahkah Pak Rahman membuat komitmen bersama dengan anak-anak yang itu kemudian bisa muncul dari kesadaran anak-anak bahwa terlambat itu tidak baik, sebaiknya mereka harus datang? Kalau komitmen itu udah termasuk tata tertib itu yang sudah ditandatangani pas ketika masuk itu kelas 7 ya, ditandatangani oleh orang tua, termasuk orang tua, kemudian siswanya, di situ ada wakasek ya, kesiswaan, kemudian termasuk mengetahui kepala sekolah itu dikumpulkan. Tata tertib pas masuk sekolah itu, kelas 7 itu. Aturan itu dibuat oleh sekolah atau aturan itu muncul dari warga sekolah sehingga kemudian ada komitmen? Aturan itu dibuat oleh warga sekolah melalui rapat dewan guru itu. Rapat dewan guru. Kemudian disosialisasikan kepada siswa. Dan itu terpasang gitu ya. Terpasang aturan tata tertibnya gitu. Kepada siswa ya, aturan itu ya sudah termasuk lampiran pas sebelum ditandatangani itu kan ada lampiran tata tertib, masuk jam sekian itu masuk ditandatangani, berarti
Kalau sudah ditandatangani, dia komitmen. Kalau nggak komitmen, dia akan hianat. Betul. Komitmen dalam artian fisik sudah dilaksanakan, tapi mungkin perlu ditanamkan di hati anak-anak bahwa mereka sudah membuat komitmen. Ya. Itu pernahkah itu dilakukan? Itu setiap upacara itu. Kalau yang dulu mau upacara gitu ya. Tapi pas karena pengaruh COVID juga ya. Ya, tapi dulu juga sebelum COVID gitu, sebelum masuk gitu. Yang namanya siswa telat itu ada aja Pak, 10-15% itu mau COVID tetap ada aja gitu. Tapi aturan itu memang sudah diinikan, apalagi setiap hari Senin woro-woro gitu ya, woro-woro untuk masuk tepat waktu. Bahkan menyebutkan di hari Senin itu surat Al-Asr bahwa harus menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya gitu. Barang siapa yang tidak memanfaatkan waktu akan menjadi orang yang merugi gitu. Mantap. Diinformasikan setiap hari Senin itu. Tapi Masya Allah masih ada aja yang telat gitu. Baik Pak Rahman, sudah lama kita ngobrol banyak tentang topik yang kita bahas hari ini. Mungkin ada yang dapat Pak Rahman simpulkan untuk kebaikan di sekolah Bapak. Ya, yang dapat saya simpulkan dari hasil obrolan kita. Ya, belum bisa menangani, belum bisa nih yang 10% ini, 10-15% ini, karena tadi ada beberapa faktor yang tidak bisa dihindari, gitu ya, tidak bisa dihindari. Yang pertama tadi kan waktu suka anak setelah liburan, anak nambah liburannya. Yang kedua faktor hujan. Jadi dimaklum aja yang 10-15% itu akhirnya gitu ya. Jadi alasan kenapa ya kalau siswa itu telat itu sepertinya sudah punya jawaban. Seperti sudah punya jawaban tapi tidak ada solusi seperti setelah liburan, adanya hujan besar, nggak ke sekolah, jarak siswa jauh atau dekat gitu. Yang jauh bilangnya jauh, yang dekat misalnya kesiangan tidur, kemudian faktor kendaraannya macet ada aja alasannya. Jadi kesimpulannya itu belum bisa diselesaikan, bisa sampai 100% hadir karena situasi dan kondisi beberapa faktor yang tidak bisa dihindari. Oke, baik. Mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa melanjutkan diskusi mencari solusi yang terbaik untuk sekolah Pak Rahman, di mana masih sampai saat ini masih ada beberapa persen siswa yang datang terlambat. Demikian Pak Rahman obrolan kita, mudah-mudahan membawa manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah rekam. Matiin rekamnya. Oke, rekaman yang tadi saya tutup dulu. Sekarang saya ngerekam. Kita lanjutkan untuk iya, Mangga. Ya, saya ngerekam. More. Ini ini ngerekam tadi saya juga. Ini ada stop recording, jangan di stop ya, lanjut aja.